Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin dari SDN 019 Pematang Tinggi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelawan. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, istilah menuntun di sini bukan menuntut. Anak memiliki kekuatan kodrat masing-masing, tinggal mengarahkan sesuai kodratnya, bukan menuntut anak harus menguasai ilmu tertentu padahal mereka tidak suka untuk mempelajarinya. Dalam proses menuntun harus berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh atau memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat atau motivasi, dan tuturi handayani, jika di belakang memberikan dorongan. Anak memiliki kodrat merdeka. Arti merdeka di sini bukan berarti bebas apa saja sesuka hati mereka, tapi arti merdeka di sini adalah tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Ciri dasar di sini adalah secara lahir itu bebas dan secara batin mandiri. Contoh, orang pandai matematika belum tentu merdeka jika masih bergantung pada orang lain untuk menguasainya. Anak juga memiliki kodrat bermain. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan permainan dapat melahirkan budi pekerti yang dihasilkan dari cipta rasa dan karsa. Dalam hal pendidikan berpihak pada anak bisa diartikan yaitu bebas dari segala ikatan, berhamba kepada sang anak, atau yang kita sebut dengan memahami kebutuhan belajar anak, kemudian mendekati anak bukan untuk meminta suatu hak. Pendidikan juga diibaratkan sebagai bertani, yaitu ibarat petani jagung hanya dapat membuat jagung dapat tumbuh dengan baik dengan merawatnya, sehingga panen jagungnya berhasil. Jangan berharap menanam jagung bisa tumbuh padi atau tumbuh kedelai. Jadi potensi yang ada pada anaklah yang dirawat sehingga menjadi anak yang tumbuh sesuai minat dan bakatnya. Jangan memaksakan anak pandai melukis jika dia tidak suka melukis. Nah, sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dasar pendidikan, saya beranggapan bahwa murid itu adalah suatu objek pembelajaran yang dapat dibuat dan dibentuk sesuai dengan keinginan gurunya. Ibarat kertas putih yang siap untuk diberi tulisan, digambar, dilipat-lipat, bahkan disobek-sobek. Artinya pengaruh guru sangat besar terhadap muridnya. Karena guru berperan untuk mencetak muridnya menjadi manusia sesuai kehendak gurunya, maka guru harus menjadi manusia super agar muridnya bisa menjadi murid yang hebat. Sebaliknya, jika kemampuan gurunya lemah, akan mengakibatkan muridnya menjadi lemah juga. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, baru tahu bahwa persepsi saya di atas itu salah. Ternyata anak itu dalam istilah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tetapi anak mempunyai potensi sendiri-sendiri. Kita sebagai guru bukan mencetaknya, tetapi mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kita tidak berhak untuk memaksakan anak untuk menjadi pemain sepak bola yang handal, sementara potensi yang ada pada anak tidak bermain bola, tetapi menggambar. Maka kita harus mengembangkan potensi menggambar tersebut agar anak itu menjadi pelukis atau penggambar yang handal. Hal tersebut dapat kita amati ketika memberikan tugas yang berkaitan dengan keterampilan. Setelah itu baru muncul keberagaman potensi yang ada pada masing-masing anak. Kita tinggal menebalkan atau mengembangkannya dengan kekuatan konteks diri anak dan kekuatan sosiokultural. Artinya, di sini proses pengembangan potensi anak dengan cara menyalurkan bakatnya masing-masing sesuai potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan potensi sesuai dengan budaya dan kearifan lokal di daerahnya.
Untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bertekad akan merubah pola pembelajaran yang saya terapkan di kelas dengan cara mencoba untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada diri masing-masing anak dengan melakukan observasi, penugasan, unjuk kerja, dan sebagainya. Kemudian saya kelompokkan anak yang mempunyai bakat yang sama untuk dikembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang ada di sekolah. Untuk mengetahui pengembangan bakat tersebut, anak diikutkan lomba-lomba dari tingkat kelas sampai ke tingkat nasional maupun tingkat dunia. Anggapan lain saya dulu tentang murid yang salah adalah murid harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh bermain. Artinya di sini murid harus benar-benar fokus duduk dalam kelas dan memperhatikan penjelasan dari gurunya. Tidak boleh bergurau dengan temannya dan memberikan kesempatan bermain pada jam istirahat saja. Ternyata hal ini juga salah, karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak memiliki kodrat bermain. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Dengan bermain juga dapat melahirkan budi pekerti, pengetahuan, dan keterampilan. Ketika anak bermain, merasakan apa yang dinamakan kebahagiaan, riang gembira, dan hal itu akan memberikan kesan dalam hati dan pikirannya. Dari sisi itulah kita sebagai pendidik menyisipkan nilai-nilai luhur dalam suatu permainan seperti contoh sopan santun dan saling menghargai sesama. Sekian dulu dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Herudin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Belawan. Salam dan bahagia.